Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Sai, nomor induk mahasiswa 2010-247-550. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bab 2 mengenai hakikat pengetahuan. Baiklah, kita mulai saja. Apa itu pengertian pengetahuan? Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris knowledge. Knowledge is justified through beliefs, menurut Edwards tahun 1972. Sedangkan secara terminologi, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Bakhtiar 85. Pengetahuan terdiri atas pengetahuan biasa atau common sense, adalah di mana semua orang sampai pada keyakinan secara umum tentang sesuatu, di mana mereka akan berpendapat sama semuanya. Contohnya, suatu benda itu panas karena memang benda itu terasa panas. Pengetahuan ilmu atau science, dalam pengertian yang sempit, science diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ilmu bukan sekedar pengetahuan knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistemik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Contohnya, ilmu psikologi hanya bisa meramalkan perilaku manusia jika lingkup pandangnya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan kepada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada suatu bidang pengetahuan yang sempit, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Beberapa contoh pertanyaan filsafat yaitu: pertama, apakah teori atom ada gunanya dalam menjelaskan fotosintesis? Yang kedua, apakah kebudayaan selalu memberikan dampak positif? Dan yang ketiga, apakah seni harus selalu indah? Selanjutnya, pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak, absolut, dan wajib diyakini oleh para penganutnya tanpa bukti empiris sekalipun. Contohnya, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang menghasilkan perintah sholat 5 waktu bagi umat Islam. Selanjutnya, hakikat pengetahuan. Untuk mengetahui hakikat pengetahuan, ada 2 teori menurut Bakhtiar, yaitu pertama, realisme. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata. Contohnya, bunga mawar yang harum baunya merangsang hidung sungguh nyata, bertengger di ranting pohon di taman bunga. Dari pernyataan tersebut, contoh realisme yaitu nyata, bukan khayalan, karena semuanya tampak adanya dan terlihat oleh mata dan juga tercium oleh hidung. Yang kedua, idealisme. Teori ini menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan menurut idealisme ini hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Subjektif dipandang sebagai sesuatu yang mengetahui, yaitu dari orang yang membuat gambaran tersebut. Oleh sebab itu, pengetahuan menurut teori ini tidak menggambarkan hakikat kebenaran. Contoh, seorang guru harus seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswanya. Artinya, seorang guru itu harus mempunyai pengetahuan yang lebih daripada anak didik. Terima kasih, itulah paparan yang saya sampaikan dalam bab 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.